atau kemudian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi wabarakatuh. wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan pagi hari ini kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat iman dan Islam tentunya, yang mudah-mudahan kita diwafatkan kelak dalam keadaan berislam, dalam keadaan beriman dan kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga nikmat yang perlu kita syukuri adalah nikmat kesehatan, ya. Kita doakan juga yang sedang sakit, kurang fit, kurang sehat gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesabaran juga tentunya, baik itu saudara kita, keluarga kita dan sahabat-sahabat kita semuanya. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini kita semua masih bisa bermuajahah, bertemu kembali, menuntut ilmu dan juga menjalankan aktivitas kita seperti biasanya di hari-hari biasanya, tentu dengan harus kondisi yang lebih baik lagi gitu ya. Salam dan salam kita aturkan juga kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita sampaikan salam dan salamnya, yang senantiasa kita rindukan kehadirannya baik dalam mimpi maupun kelak di yaumil kiamah nanti. Kita selalu berdoa mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat dari beliau dan juga bisa bertetangga, bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah yang telah hadir. Mohon maaf ya, agak sedikit beda suaranya, agak sedikit flu dan batuk. Alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini kita memasuki kajian Pekanan Iskariman pekan ke-174 ya, dengan tema hukum jual beli kredit ya. Tentunya akan dibersamai ya, akan diisi oleh guru kita Ustadz Dwi Condro Tiono, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu sekalian, sebagai kemudian informasi di awal sebelum nanti kita serahkan kepada beliau, bahwa silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Namun pertanyaannya dimohon untuk bisa lebih spesifik atau sesuai dengan judul tema gitu ya, yaitu tentang jual beli secara kredit. Silakan teman-teman bisa menerka atau kemudian bisa mempelajari lebih dalam lagi ya kasus-kasus yang biasanya terjadi jual beli kredit. Ini boleh enggak Ustadz? Ini haram atau halal atau seperti apa kira-kira bagi solusinya dan sebagainya. Nah silahkan kemudian nanti ditanyakan, bisa ditulis di kolom chat, atau kalau mau bertanya secara langsung juga bisa nanti kita pilih ya untuk bisa open cam dan juga raise hand terlebih dahulu. Nah, nanti kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Gitu ya teman-teman ya. Baik, tidak panjang lebar kita buka terlebih dahulu kajian kita pada kesempatan pagi kali ini di Akademi Spiritual Muslim di kajian Pekan Iskariman ke-174 dengan tema hukum jual beli kredit yang dibersamai atau diberikan materi oleh guru kita Ustadz Dwi Condro Tiono, dan kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin izin tes sound atau tes suara terlebih dahulu kepada guru kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Insyaallah. Baik Ustadz, pagi hari ini kita akan membahas tentang hukum jual beli kredit ya. Maka mungkin kurang lebihnya kami persilakan Ustadz untuk bisa menyampaikan ilmu dan materinya kepada kita semua. Insyaallah kita siap menyimak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu seputar fikih muamalah. Ini kita masuk pembahasan yang sangat penting karena ini berhubungan langsung dengan bisnis properti ya. Dan biasanya bisnis properti ini bisnis yang mahal, maka umumnya kekuatan masyarakat untuk beli properti itu dengan kredit.
dengan cicilan. Kalau nggak kuat nyicil, namanya pecicilan. Baik, supaya kita tidak salah di dalam jual beli kredit, maka kita langsung masuk ke materi. Hukum jual beli kredit. Nah, menyambung apa yang kemarin kita sampaikan, jual beli berdasarkan penyerahan harga dibagi 3. 1, jual beli kontan. Bahasa Arabnya bai'u munjis as-saman. Yang kedua, jual beli harga bertempo. Bahasa Arabnya bai'u mu'ajjal as-saman. Kemudian yang ketiga, jual beli harganya di depan tapi barangnya di belakang. Namanya bai'u mu'ajjal al-masman. Untuk yang pertama sudah kita bahas, yaitu jual beli yang mensyaratkan harga dibayar di depan secara kontan. Yang kedua, ini yang kita bahas, yaitu jual beli yang mensyaratkan pembayaran harganya kemudian atau bertempo. Yang ketiga, ini belum kita bahas, yaitu jual beli dengan penyerahan barangnya di belakang. Jadi ini sudah dibahas, ini yang sekarang kita bahas, dan ini belum kita bahas. Insya Allah depan ya, minggu depan masuk jual beli pesanan, istilahnya jual beli pesanan. Nah, nanti kalau ada yang tanya, kalau membeli rumah secara inden boleh nggak secara pesanan? Jangan tanya dulu karena dibahas minggu depan. Sekarang jual beli kredit dulu. Istilah lain jual beli kredit itu al-bai'u bidaini wa bitaksid. Yaitu jual beli dengan dain. Dain itu utang, kalau taksid itu dengan cicilan. Taksid itu dari kata dipecah ya, pecah-pecah. Jadi kalau dain itu cuma bayarnya ditunda. Saya beli laptop, saya bayar bulan depan ya, langsung tunai. Itu namanya dain. Tapi kalau saya beli laptop harga 10 juta, saya bayar 1 juta, 1 juta, 1 juta, namanya taksid. Tapi kadang-kadang oleh ulama dijadiin satu, yaitu al-bai'u bidain wa bitaksid. Yaitu jual beli dengan utang dan cicilan. Adalah jual beli barang yang diserahkan pada saat akad, sedangkan harganya dibayar secara tempo, baik sekaligus maupun dicicil. Ini namanya al-bai'u bidain wa bitaksid. Nah, hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh. Alhamdulillah. Jangan khawatir ya. Hukumnya boleh. Silakan dikredit. Kalau mobil kredit cirinya apa? Klaksonnya, suaranya khas ya. Dididit. Nah, itu berarti mobilnya masih kredit. Dalilnya apa? Dari Quran, surat Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara utang atau secara tidak tunai, bidain. Idza tadayantum. Apabila kamu bermuamalah secara utang atau secara tidak tunai ila ajalin musamma sampai waktu tertentu, faktubuka tulislah. Kemudian dari hadis Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istara min Yahudiyin ta'aman ila ajalin. Warohanahu dir'an lahu min khadidin. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membeli kepada orang Yahudi makanan dengan utang. Masya Allah. Nabi beli makan aja sampai utang ya. Dan beliau mengagunkan atau menjaminkan baju besi milik beliau. Masya Allah, Masya Allah. Membeli makanan
Itu aja dalam hadis lain disebutkan itu makanannya syair ya. Syair itu juawud. Istilahnya gandum kasar ya, atau gandum yang kecil-kecil itu. Jadi beli gandum yang bagus, kalau yang bagus namanya bur, nggak kuat. Adalah gandum yang kasar, yang jelek itu utang. Manusia yang paling mulia ya, kekasih Allah, beli gandum kasar ya, beli juawut saja dengan utang, dan orang Yahudi itu nggak mau percaya, harus pakai jaminan, yaitu menjaminkan baju besinya. Ini namanya fi'lur Rasul. Jadi perbuatan Nabi itu bisa menjadi dalil ya. Kalau Nabi mengerjakan berarti hukumnya boleh. Baik, rukun jual beli kredit sama dengan jual beli biasa. Rukunnya ada 3, al-aqidani, mahal akad, sigot. Al-aqidani, 2 pihak yang berakad, syaratnya masih sama dengan jual beli kontan. 1, akil, berakal, tidak gila, tidak sedang mabuk berat. 2, mumayyiz, sekitar 7 tahun atau lebih. 4, mukhtar, bebas memilih, tidak ada paksaan. Objek akadnya masih sama. Ada 6, syaratnya 6. 1, barangnya harus suci, tohir, tidak boleh barang najis. 2, barangnya dapat dimanfaatkan, intifa'u, bukan barang yang haram dimakan atau haram diminum atau haram dibuat atau haram dimanfaatkan. Nomor 3, milkiyatul akid, sudah menjadi milik orang yang berakad. Jadi kalau namanya jual beli kredit ya, barangnya sudah ada dan sudah dimiliki oleh yang berakad. Nomor 3, barangnya bisa diserah terimakan, taslim. Kalau tidak bisa diserah terimakan, contohnya kemarin apa? Menjual burung walaupun miliknya tapi terbang, lepas. Itu tidak sah. Punya ayam, ayamnya lepas. Itu tidak sah. Nomor 5, barangnya maklum. Maklum itu lawan dari gharar atau lawan dari majhul. Majhul itu tidak jelas, maklum itu jelas. Jadi maklum itu diketahui dengan jelas. Yang gharar contohnya jual beli ijon. Jual beli ikan masih di dalam kolam yang keruh ya. Atau jual beli dengan lemparan. Itu khasoh, itu jual beli gharar. Hukumnya haram. Nomor 6, makbut, barangnya sudah dipegang penjual, kemudian baru boleh dijual. Tapi ini khusus barang misliat, kemarin kita bahas. Nah, khusus untuk jual beli kredit masih ada tambahannya, yaitu barangnya bukan barang ribawi. Nah, ini masuk istilah baru. Hati-hati untuk barang ribawi ya. Untuk zigot masih sama, syaratnya muafik, kesesuaian ijab dan qabul. 2, 1 majelis akad. Antara ijab dan qabul harus dalam 1 majelis akad. 3, tidak ada fasil, tidak ada pemisah antara ijab dan qabul. Yang kelima, sama saling mendengar dengan jelas ijab dan qabul. Masih sama. Berarti yang spesial yang harus kita ketahui untuk kredit itu tidak boleh barang ribawi. Berarti sekarang kita paham jenis barang jadi 3. 1, barang misliat. 2, barang kimiat. 3, barang ribawi. Kita review lagi ciri-cirinya. Barang misliat cirinya apa? 1, barangnya itu ada padanannya. Misliat itu ada permisalnya.
Jadi barangnya ada di berbagai toko, ada di berbagai pasar. Yang kedua, barangnya untuk ditransaksikan perlu ditakar, ditimbang, dan dihitung. Tiga, barangnya tidak perlu deskripsi secara mendalam dan mendetail. Contohnya. Contohnya, beras, jagung, tepung, minyak goreng, telur, buah-buahan itu kebanyakan barang misliat. Kalau dunia properti, itu semua bahan bangunan kebanyakan misliat. Contohnya pasir. Beli pasir kan mungkin pakai karung atau mungkin pakai kiloan atau mungkin pakai kuintalan atau pakai kibikan atau pakai bak mobil ya. Jadi pasir, kerikil, semen, paku itu kebanyakan barang misliat. Kalau barang kimiat ini kebalikannya, barangnya tidak ada padanannya di berbagai pasar atau toko. Untuk memperjualbelikan tidak perlu ditimbang, ditakar, dihitung. Barangnya perlu deskripsi. Contohnya kemarin apa? Beli meja. Nggak bisa langsung berapa biji, mesti harus tanya dulu. Mejanya seperti apa? Bentuknya bulat, lonjong, segitiga, segi empat, bujur sangkar. Kalau meja saya ini bentuknya malah aneh. Segitiga enggak, lonjong enggak. Kata meja untuk podcast. Contohnya apa? Tanah. Nah, kaflingan itu termasuk barang kimiat. Rumah, barang kimiat. Mobil, motor, hewan tunggangan, hewan ternak, hewan korban. Nah, itu barang kimiat. Nomor 3, barang ribawi, barang yang terkait dengan ketentuan hukum-hukum riba. Contohnya emas, pak, uang kertas, gandum, juawut, kurma, garam. 7 jumlahnya. Dan hanya 7 ini. Tidak bisa bertambah jadi 8 atau 9, cuma 7. Oke, sekarang kita masuk barang ribawi. Barang yang tidak boleh kredit ya. Dalil-dalilnya dulu, nanti hukumnya baru kita lihat. Dalilnya banyak. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an bai'iz dzabi bidzabi wal fiddati bil fiddati wal burri bil burri wa sa'iri bi sa'iri wa tamri bi tamri wal milhi bil milhi illa sawa'an bi sawa'in ainan bi ainin. Wa man zada awizdada faqad arba. Faraddan nasu ma'akhu. Aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ya telah melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur atau gandum dengan gandum, syair dengan syair atau juwawut dengan juwawut, korma dengan korma, garam dengan garam, kecuali sama, sepadan, dan harus secara kontan. Nah, berarti nggak boleh kredit. Termasuk nanti nggak boleh online. Harus biadan biadin, tangan ke tangan. Maka untuk barang-barang ribawi ini, kalau ditukar sejenis, siapa yang menambahkan atau minta tambahan, maka sungguh dia telah melakukan riba. Maka manusia dilarang untuk mengambilnya. Dalil berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahabu biz-zahabi tibruhu wa inuhu waznan bi waznin wal fiddatu bi fiddati tibruhu wa inuhu waznan bi waznin wal milhu bil milhi wa tamru bi tamri wal burru bil burri wa sa'iru bi sa'iri sawa'an bi sawa'in mislan bi mislin wa man zada aw izdada faqad arba. Emas dengan emas, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Perak dengan perak, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Garam dengan garam, korma dengan korma, bur dengan bur, syair dengan syair, harus sama dan sepadan. Barang siapa menambahkan atau minta tambahan, sungguh dia telah melakukan riba. Berikutnya.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi uzzabi zabi illa mislan bimislin wala tasifu ba'daha ala ba'din wala tabiul wariko bil wariki illa mislan bimis wala tusifu ba'daha ala ba'din wala tabi'u minha ghaiban binajizin. Nah, ini dalil untuk online ya. Janganlah kalian memperjualbelikan emas dengan emas kecuali sama timbangan dan ukurannya. Tidak boleh sebagian melebihi sebagian lain. Dan jangan kalian menjual perak dengan perak kecuali dengan timbangan dan ukuran yang sama. Dan jangan kalian menjual emas dan perak yang tidak ada di tempat saat melakukan transaksi. Yaitu transaksinya secara gaib. Atau kalau sekarang online. Jadi nggak boleh transaksi barang ribawi itu secara online. Harus dan biadin. Dalil berikutnya. Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wa sa'iru bis sa'iri wa tamru bil tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin. Sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin. Fa idza ikhtalafat hidi asnafu fabi'u kasitum idza kana yadan bi yadin. Emas ditukar emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawab dengan jawab, korma dengan korma, dengan garam, yang sejenis harus sama takarannya atau timbangannya dan harus dilakukan secara kontan, yad dan biyadin. Kalau beda jenisnya, jualah sesukamu asalkan yad dan biyadin, harus kontan dan di tempat. Dalil berikutnya, dia bertransaksi dengan Talhah bin Ubaidillah di Mekah sebesar 100 dinar. Kemudian Talhah mengambil uang emas itu mulai dilihat-lihat darinya. Jadi Talhah punya perak, uang perak atau dirham, ditukar dengan dinar, uang emas. Setelah disodorkan uang emas sebanyak 100 dinar, Talhah mulai lihat-lihat dan berkata, tunggu ya, sampai bendaharaku datang dari hutan. Umar bin Khattab waktu itu menjadi khalifah langsung menegur. Demi Allah, dia tidak boleh berpisah. Namanya apa? Pisah majelis ya. Kecuali dia sudah bisa mendatangkan uang tersebut. Berarti tidak yadan biyadin. Karena berpisah majelis tadi. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Azabu bil fiddati riba illa ha'a wa ha'a. Menjual emas dengan dirham, menjual emas dengan perak itu bisa menimbulkan riba. Kecuali harus kontan. Nah, makanya Imam Syafi'i menyebut ini sebagai riba yad. Riba karena tidak tangan ke tangan. Dalil berikutnya, bi'u azaba bil fiddati kaifasitum yadan biyadin. Jualah emas dan perak sesuka kalian asalkan tangan ke tangan, dari tangan ke tangan. Harus kontan. Nah, dari dalil-dalil tadi, maka kita bisa menarik hukum. Menurut ulama ya, bukan menurut saya. Ada 6 jenis ribawi plus 1. Yang disebut dalam dalil hanya 6 ya. Emas, perak, gandum, jawawut, korma, garam. Tambah uang kertas. Karena dikias dari emas dan perak. Kenapa? Karena emas dan perak itu diambil ilatnya. Yaitu apa? Emas dan perak yang berfungsi sebagai alat tukar dan sebagai pengukur nilai. Karena ada ilat nukudiyah, alat tukar, dan samaniyah, pengukur nilai. Karena kadang-kadang Rasul menyebut dengan zahab al-fiddah, kadang-kadang dinar dan dirham. Kadang-kadang dinar warik, kadang-kadang rikoh. Itu sebutan-sebutan untuk emas dalam bentuk mata uang. Berarti bisa dikiaskan kepada uang kertas. Makanya ada 7.
6 plus 1. Ketentuan hukumnya, kalau ditukar sejenis, harus sama dan setimbang. Misalnya uang kertas. Kalau ditukar rupiah dengan rupiah, 100.000 harus dapat 100.000 pecahan. 1 juta juga 1 juta. Nggak boleh ada selisih. Kalau ada selisih, itu namanya riba fadl. Contoh lain misalnya kurma. Kurma baik dengan kurma jelek. Kurma baik misalnya kurma ajwa. Harganya Rp2.500 per kilo. Kalau langsung ditukar dengan kurma sukari, 50.000 per kilo, harus sama. 10 kilo, 10 kilo. Nggak boleh kurma ajwa 1 kilo, kurma sukari 5 kilo. Itu namanya riba fadl. Kenapa? Kurma jenisnya sama dengan kurma. Nanti emas juga begitu. Emas perhiasan kalau ditukar emas batakan harus sama-sama 5 gram. Nggak boleh yang perhiasan nanti 5 gram, yang batangan 5,5 gram. Nggak boleh. Yang kedua, harus dilakukan secara kontan. Tidak boleh kredit dan tidak boleh online. Harus kontan, yaitu yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Yang nomor dua, kalau barang ribawinya tidak sejenis, boleh ditukar suka sama suka. Timbangan takaran tidak harus sama. Tapi syaratnya apa? Harus kontan dan di tempat. Tidak boleh kredit, tidak boleh online. Harus tangan ke tangan. Beli kurma tidak boleh online. Menukar rupiah dengan dolar tidak boleh online. Terkena riba fadl. Hati-hati. Berarti tukar uang yang boleh apa? Di money changer. Itu boleh. Boleh suka sama suka. Bisa tawar-menawar. Tidak harus dengan kurs yang resmi. Saya dulu waktu kuliah di Malaysia, setiap saya datang, saya nukar rupiah ke ringgit. Itu selalu saya tawar gitu. Maklum mahasiswa. Dapat selisih 2-3 ringgit udah seneng banget. Itu maknanya apa? Boleh suka sama suka. Syaratnya apa? Yadan biyadin. Nah, pertanyaannya, apakah itu berlaku secara mutlak untuk semua barang ribawi? Ternyata ada kaidah. Dalilul am yabqa ala umumihi malam yari dalilu takhsis. Dalil yang umum, tadi dalil-dalilnya umum. Apa cirinya umum? Karena azhab itu pakai alif lam. Fidoh juga pakai alif lam. Jadi kalau ada isim nakiroh, dimakrifatkan dengan alif lam, itu maknanya umum. Asal di kalimat positif ya. Itu kaidah usul fikihnya. Nah, pertanyaannya, dalil-dalil umum tadi ada pengecualiannya atau tidak? Ternyata ada. Nah, yang namanya pengecualian harus sebagian. Tidak boleh pengecualian itu sama semuanya dengan yang dikecualikan. Kalau tadi ada 7 jenis barang ribawi, berarti pengecualiannya sebagian. Itu namanya taksis. Kalau pengecualian itu mengecualikan semuanya, ya berarti dari yang sebelumnya dibuang semua. Pengecualian harus part of ya, sebagian. Nah, ketentuannya untuk emas dan perak termasuk uang kertas ya. Kalau tukar menukar tidak boleh kredit. Tukar menukar ya, bukan utang piutang. Beda ya. Tukar menukar misalnya saya tukar emas saya 5 kilogram secara kredit atau membeli emas secara kredit tidak boleh. Membeli emas secara kredit enggak boleh. Membeli perak secara kredit enggak boleh. Membeli
mata uang secara kredit membeli ya, tidak boleh. Tapi untuk 4 barang dari makanan, gandum, jawawut, kurma, garam, boleh kredit. Boleh online. Tapi dengan ketentuan, 1, harus dijual dengan akad salam. Nah, akad salam belum kita bahas ya, minggu depan. Kalau dengan akad salam, tidak boleh kredit, tapi boleh online. 2, boleh kredit, boleh online, tapi harus ada barang jaminannya atau rohen. 3, boleh kredit, boleh online, syaratnya boleh tidak pakai jaminan, syaratnya harus sudah saling percaya. Saling percaya bisa muncul kalau sudah saling kenal mengenal, sudah berlangganan. Nah, kita lihat dalil-dalilnya. Dalil yang pertama boleh pesan, boleh online, tapi tidak boleh kredit. Dalilnya, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fis simari as-sanata wa sanataini. Faqala man aslafa fi tamrin fal yulif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Nabi datang ke Madinah dan menyaksikan para sahabat memesan buah. Buahnya kurma. Nah, berarti belinya tidak yadan biyadin. Padahal kurma itu barang ribawi. Membeli pakai dinar dirham itu juga barang ribawi. Tapi para sahabat itu memesan kurma tidak cash and carry. Tidak yadan biyadin. Selama 1 tahun sampai 2 tahun. Dan Rasul tahu, Rasul tidak larang, malah memberi caranya. Nabi bersabda, Fakola man aslafa, barang siapa memesan fitamrin pada kurma, fal yuslif, pesanlah fikailin maklumin dengan takaran yang jelas, wawaznin maklumin dengan timbangan yang jelas, ila ajalin maklumin sampai waktu yang jelas. Berapa memesan kurma boleh, tidak yadan biyatin. Dalil kedua, in kunna nuslifu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin wa Umara fil khintati wasya'iri wa tamri wa zabibi ila qaumin ma huwa indahum. Kami pernah memesan di masa Rasul, di masa Abu Bakar, di masa Umar, yaitu pada gandum, jawawut, kurma, dan kismis. Ada kaum yang belum punya, berarti ini salaf atau salam. Berarti tidak yadan biyatin. Ada 3 yang ribawi, gandum, jawawut, kurma. Kalau kismis enggak. Kismis bukan barang ribawi. Kesimpulannya, membeli kurma, gandum, jawawut, garam boleh online. Asalkan dengan akad pesan, tapi tidak boleh kredit. Yang kedua, boleh kredit, boleh online, tapi wajib ada barang jaminan. Dalilnya tadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istara min yahudihin ta'aman ajalin warohanahu dir'an lahu min hadidin. Bahwa Rasul pernah membeli kepada orang Yahudi makanan yaitu jawawut secara tidak kontan atau tempo tertentu, tapi beliau mengagunkan baju besinya. Ini merupakan taksis larangan membeli jawawut, kurma, gandum yang tidak yadan biyad. Boleh asalkan dengan agunan. Kemudian yang ketiga, boleh kredit, boleh online, boleh tidak pakai agunan. Nah, ini paling enak. Taksisnya dari Quran. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudotun. Fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu. Jika
dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai, secara utang, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang bisa dipegang oleh yang berpiutang. Harus ada jaminannya. Akan tetapi kalau nggak punya jaminan, tetapi sebagian kamu sudah mempercayai sebagian yang lain, jadi fa'in ami ba'dukum ba'dun, kalau kamu sudah saling percaya satu dengan yang lain, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu wal yataqillaha rabbahu. Maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat utangnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Tuhannya, kepada Allah Tuhan. Al-Baqarah 283. Nah, ini paling enak. Jadi kesimpulannya beli kurma online boleh. Artinya apa? Sudah saling percaya, sudah saling kenal mengenal. Berarti mohon maaf tidak berlaku untuk beli di marketplace ya, yang nggak kenal sama sekali. Nggak bisa. Beli kurma secara online, beli garam secara online, nggak bisa. Kalau belum kenal, belum saling percaya. Baik, nah sekarang yang jadi pertanyaan yang terus muncul, bagaimana kalau menjual dengan kredit tapi harganya beda-beda? Maksudnya gimana? Kalau barang ini tunai harganya 100.000, kalau kredit sebulan 110.000. Kalau kredit 2 bulan 120.000, kalau kredit 3 bulan 130.000 misalnya. Kayak jual rumah ya. Ini rumah tipe 45, kalau cash 300 juta. Kredit setahun 350 juta. Kredit 2 tahun 400 juta. Kredit 5 tahun misalnya 500 juta. Boleh nggak itu? Hati-hati ya. Maybe yes, maybe no. Bisa boleh, bisa tidak. Hukumnya bisa sah, bisa tidak sah. Tergantung apa? Tergantung qabulnya. Yang harus hati-hati qabulnya. Misalnya ditawarkan, kalau barang ini dijual harga tunai 100.000, kalau kredit 110.000. Kalau dijawab, ya saya setuju, saya beli. Ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia masih membeli dalam dua harga. Itu berarti terjadi sofkotaini fi sofkotin. Itu dilarang Nabi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an sofkotaini fi sofkotin wahidatin. Rasul melarang dua harga di dalam satu harga. Dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. Terus yang sah bagaimana? Kalau ditawarkan ini, harus tahu ya beda ijab dan qabul. Ijabnya bisa sama, penawarannya sama. Barang ini kalau dibeli tunai 100.000, kalau kredit sebulan 110.000. Jawab, ya saya setuju kredit 1 bulan dengan harga 110.000. Nah ini sah. Hati-hati ya, yang satu tidak sah, yang satu sah. Kenapa ini sah? Karena jual belinya hanya pada satu harga. Berarti ini hanya satu akad, bukan dua akad tadi. Bukan sofkota ini fi sofkotin. Nah, kalau ini sah hukum. Harus hati-hati. Nah, ini ada satu catatan. Kalau sudah disepakati harga jual beli kredit sebulan 100.000, 110.000, sudah sepakat. Tapi ketika sudah jatuh tempo pembayaran, pembeli belum bisa bayar, dia minta mundur 1 bulan lagi. Oleh penjual disetujui, oke boleh mundur, tapi harganya berubah menjadi 120.000. Hukumnya bagaimana? Hukumnya haram. Terkena dua larangan ya. Larangan pertama, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'ataini fil bai'ah. Kena multi akad. Rasul melarang
dua jual beli di dalam satu jual beli. Larangan kedua bisa terkena riba. Maka solusinya gimana? Solusinya mengikuti hadis ini. Man ba'a bi bai'ataini falahu aukasuhuma awir riba. Barang siapa yang telah menjual dengan dua jual beli, maka baginya adalah harga yang lebih rendah atau dia telah melakukan riba. Jadi jual beli ini masih tetap bisa sah kalau dengan harga yang semula, yang lebih rendah atau harga awal. Kalau dia tetap ngotot minta ditambahi, itu namanya riba. Jadi denda keterlambatan dari kredit itu sama dengan riba dan sama dengan terjadi multi akad. Haramnya 200%. Haram pertama terjadi multi akad yaitu bai'atain fil bai'ah, dua jual beli dalam satu jual beli. Yang kedua kena riba, yaitu riba nasi'ah. Oke. Yang terakhir, wah kalau sudah terakhir itu biar gitu. Hati-hati, tidak boleh jual beli kredit secara ainah. Ini nggak ada hubungannya dengan boinah ya. Jual beli ainah itu apa? Contohnya, Agus menjual motor kepada Bagas secara kredit 1 tahun dengan harga 12 juta, lalu Bagas langsung menjual lagi motor itu kepada Agus dengan tunai 10 juta. Kenapa sih kok harus dengan ainah? Itu ceritanya Agus dengan Bagas. Bagas itu nggak punya duit. Bagas ya. Ngomong sama Agus. Mas Agus, saya boleh ngutang nggak? Berapa? 10 juta. Tapi nanti saya bayar selama 1 tahun. Saya cicil ya, 1 juta, 1 juta. Nanti kembalinya 12 juta. Mau nggak? Kasih tambahan 2 juta loh. Agus langsung ngomong, wah itu haram, itu bunga, itu riba. Haram, haram. Terus gimana? Saya butuh 10 juta ini cash. Gini aja, gini aja. Kita akali ya supaya tidak riba. Pura-puranya jual beli. Caranya gimana? Ini saya punya motor. Ini kalau dijual cash harganya 10 juta. Kalau kredit setahun 12 juta. Mau nggak? Mau, mau, mau. Nah, kamu harus membeli ke saya motor ini dengan kredit. Setahun ya. Harganya berapa? 12 juta. Oke. Motor diserahkan kepada Agus. Terus tanda tangan akad jual beli kredit. Dikredit selama 12 bulan atau 1 tahun. Kreditnya berapa? 12 juta. Setuju? Setuju tanda tangan. Begitu tanda tangan kredit motor selama setahun, berapa? 12 juta. Motor kan diterima Bagas. Begitu terima langsung jual lagi kepada Agus. Ini motor sudah milik saya ya. Sekarang saya jual dengan cash. Kamu harus beli. Agus langsung membeli motornya cash yaitu 10 juta. Berarti motor kembali kepada Agus, terus Bagas dapat uang tunai 10 juta. Nanti ngembalikannya berapa? 12 juta selama 1 tahun. Nah, itu namanya akal-akalan supaya utang piutangnya tidak terkena riba. Pura-puranya jual beli. Itu namanya jual beli ainah. Jadi dalam transaksi itu Agus menyerahkan uang 10 juta kepada Bagas, B ini Bagas secara tunai, tapi setahun lagi dia akan mendapatkan 12 juta dari Bagas secara kredit. Jangan khawatir ini hukumnya haram. Alah, capek-capek kok haram.
Kenapa? Menurut ulama disebut bai'ul ainah. Bai'ul ainah. Bukan bo'inah ya. Bai'ul ainah. Dalilnya, jadi disebut secara tegas. Idza dhannan nasu bidinari wa dirhami wa tabaya'u bil ainati wa taba'u aznabal baqari wa tarakul jihada fi sabilillahi anzalallahu bihim dzul falam yarfa'hu anhum hatta yuraji'u dinahum. Kata Nabi, jika manusia sudah bakhil dengan dinar dan dirham dan melakukan jual beli secara ainah dan mengikuti ekor sapi, maksudnya sibuk beternak, meninggalkan jihad fisabilillah, pasti Allah akan menimpakan zullah, kehinaan atas mereka. Sampai Allah akan mengangkat kehinaan itu sampai mereka mau kembali kepada agama mereka, yaitu tidak bakhil lagi, meninggalkan inah, dan melakukan jihad fisabilillah. Sekarang ada pembantaian, nggak ada yang jihad, itu sebenarnya umat Islam terhina, terinjak-injak. Tidak akan diangkat kehinaan itu sampai kembali kepada agamanya. Kesimpulannya apa? Bai'ul ainah haram. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pada kesempatan kali ini ya. Tadi kita sudah membahas dan juga mendapatkan penjelasan tentang hukum jual beli secara kredit dan sampaikan juga tentang barang-barang ribawi ya. Masih ingat teman-teman, barang ribawi ada berapa apa aja? Ada emas, perak, garam, kurma, gandum, jewawet ya. Yang dimana kalau seandainya sesama jenis, dia harus sama dan juga kontan. Kalau tidak atau kalau beda jenisnya, dia harus kontan. Baik ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi juga disampaikan bahwa barang ribawi yang berupa makanan boleh secara kredit atau online dengan tadi 3 syarat ya tentunya tadi ya. Dengan akad salam atau ada barang jaminan atau sudah saling percaya. Masya Allah, luar biasa. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa Ustadz yang masuk di via Japri maupun juga di kolom chat gitu ya. Ditanyakan dari Pak Ahmad ya, Pak Ahmad akuisisi lahan. Bagian yang biasanya membeli lahan di Iskariman. Ustadz izin bertanya, beli lahan dengan syarat kalau izin nggak keluar itu batal, boleh atau tidak Ustadz? Kalau apa? Beli lahan dengan syarat kalau izinnya nggak keluar, maka jual belinya tersebut dibatalin. Itu boleh apa nggak Ustadz? Eh, Kemarin sudah kita bahas, kalau jual beli, kalau sudah akad, Mm-mm. maka tidak boleh dibatalkan secara sepihak ya, secara sepihak. Hmm. Tetapi pembatalan boleh asalkan disetujui kedua belah pihak. Hmm. Tetapi tidak boleh disepakati di awal akad, tidak boleh. Oh. Tidak boleh disepakati di Oke. awal akad. Oleh karena itu, kalau di awal sudah diakati, kalau izin tidak keluar itu maka dibatalkan, itu boleh. Hmm. Tapi kalau sudah dibeli, tidak ada perjanjian, kemudian dibatalkan, asal kedua belah pihak itu boleh. Karena sebenarnya perizinan itu nggak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya jual beli gitu. Jadi yang boleh membatalkan disebut fasah kemarin ya, batal demi hukum, itu kalau ada pelanggaran hukum syariat. Perizinan itu nggak hubungannya dengan hukum syariat, tapi hubungannya dengan aturan aturan negara ya, bukan aturan syariat. Hmm. Jadi harus hati-hati ya. Gitu ya. Makanya Oke. sebelum jual beli dipastikan kalau mau dibangun perumahan ya, dipastikan boleh enggak itu area merah, kuning, hijau di langit yang biru.
Dipastikan semuanya sebelum jual beli. Hmm. Dicek sana, cek sini, yaitu bisnis properti seperti itu ya. Harus Siap. hati-hati. Itu ya, Allah. Baik Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya. Nah ini ada pertanyaan secara langsung, Pak Salman bisa open mic terlebih dahulu. Wah, beliau pengen bertanya secara langsung nih. Boleh, enggak? Mic-nya atau voice-nya bisa diaktifkan ya. Udah bisa belum? Belum ya? Bentar Pak. Sebentar. Oke, siap. Mangga, Pak Salman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya, jika terjadi transaksi jual beli, jadi ada dua akad di situ Pak, dengan satu jenis bidang gitu kan, atau satu jenis lahan lah. Jadi secara lisan itu dikatakan ke si penjual akan dibayar secara cash. Namun di akad yang tertulisnya itu pembayaran secara kredit atau termin. Itu masuknya gimana Pak Ustadz untuk dia terjadi hal tersebut? Itu apa masuk riba atau terus transaksinya yang sah yang mana gitu? Apa yang setelah yang diucapkan lisan atau yang ditertulisnya gitu? Hmm, Ya, baik. ini pembahasan akad Kasih ya, Pak Ustadz. dulu sudah Iya. kita bahas. Akad itu memang hukum asalnya dengan lisan. Dengan lisan. Jadi kalau sudah lisan, sudah ijab kabul itu sudah sah. Tulisan itu hanya memperkuat saja. Tetapi tulisan tidak boleh berbeda dengan lisan, gitu. Hmm. Karena tulisan itu hanya memperkuat atau apa? Mewakili lisan itu juga boleh. Karena kaidahnya Alkitabatu kal khitab. Tulisan itu bisa mewakili lisan. Tapi kalau sudah lisan harus ditulis, maka tulisannya harus sesuai lisan. Nah, perlunya akad ditulis itu memang untuk akad-akad yang tidak tunai tadi ya. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu tertentu, tulislah. Berarti tulisan harus sesuai dengan lisan. Itu ya Allah. Begitu, Pak Salman. Kira-kira. Tapi yang tidak tertulisnya tidak sah ya Pak Ustadz ya? Karena sudah terjadi akad secara lisan di awal gitu. Iya. Yang sah itu lisannya. Baik, Cuma Pak Ustadz. nanti Terima kalau ada kasih. konflik, kalau tulisannya beda ya repot kan? Iya. Karena kalau dalam persengketaan dalam Islam itu memang kalau ada permasalahan muamalah itu yang menuduh harus bisa menunjukkan bukti. Nah, bukti itu mesti tertulis kan? Atau saksi, sedangkan yang dituduh harus bersumpah. Kalau ingin menyanggah itu dengan sumpah. Yang menggugat harus dengan bukti. Bukti itu tertulis atau saksi. Nah, kalau nggak ada, kalau tulisannya beda kan repot nanti. Hmm. Tapi kalau Iya. ada saksi dalam Islam dikuat saksi daripada tulisan. Hmm. Itu ya Allah. Oke. Terima kasih Kalau banyak Pak Ustadz. siap. Kalau misalkan dua pihaknya saling ridho antara pembeli dan penjual, kalau dengan ketentuan seperti itu, apakah tetap nggak bisa, Ustaz? Misalkan, oke deh si penjual dan si pembeli sama-sama tahu, sama-sama ridho. Bukankah kemudian ada dalam fikih itu antarodinya saja? Atau bagaimana, Ustaz? Itu masuk kategori pembatalan akad. Oh. Karena akad lesannya berubah kan. Akad lesannya kan tunai. Berubah Mm-mm. jadi kredit. Nah, ini harus disepakati sebagai ikolah pembatalan akad. Ya boleh asal kedua belah pihak ridho. Gitu ya, Allah. Oke, siap. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Dan mungkin dari GG Vijos, ya, GG Vijos ini juga ada yang resen
mau bertanya secara langsung, boleh silahkan diaktifkan ya, apa namanya, mic-nya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih yang nanya nih? Assalamualaikum, Kak Mas Turi. Ini dari Waalaikumsalam. IGP juga mau tanya cara jual rumah yang masih dalam kredit KPR itu bagaimana ya, Kak? Biar jual belinya boleh dalam hukum syara. Oh, rumahnya masih kredit di KPR di bank gitu ya. Kemudian pengen dijual gitu ya, Pak. Iya. Baik, seperti itu Ustaz. Kira-kira gimana? Kalau jual kreditnya itu syar'i ya, sesuai syariah, maka boleh langsung dijual walaupun belum lunas. Hmm. Nah, ciri-ciri KPR yang syar'i itu benda dari 4 hal. Ini nanti kajiannya kalau sudah kontemporer ya, muamalah kontemporer ini masih dasar ya, muamalah dasar. Kalau kita KPR di bank syariah misalnya, sah atau tidak? Kalau bisa menghindari 4 hal. Pertama, tidak ada multi akad. Kenapa KPR di bank syariah selalu multi akad? Karena bank syariah belum punya rumah. Maka harus ada akad pesan digabung dengan jual beli kredit. Itu haram hukum. Rasul langsung melarang itu. La yahilu salafun bibaiin. Rasul melarang jual beli pesan digabung dengan jual beli kredit. Nggak boleh. Yang kedua, barang yang dikredit tidak boleh dijadikan jaminan. Sah itu. Kalau sertifikatnya ditahan, dijadikan jaminan, maka jual beli kreditnya tidak sah. Berarti akad jual belinya tidak sempurna. Kemarin sudah kita bahas kan. Kalau jual belinya tidak sempurna, berarti jual belinya masih menggantung. Tidak sah akadnya. Buktinya apa kalau tidak sempurna? Mau dijual lagi kan tidak bisa karena sertifikatnya tahan. Maka kalau pengen sah, boleh dengan agunan, syaratnya harus barang lain, bukan barang yang dikredit. Yang ketiga, tidak boleh ada denda kalau ada keterlambatan utang. Yang keempat, tidak boleh ada asuransinya, walaupun itu asuransi syariah. Kalau kita mau KPR di bank, 4 ini nggak ada, insya Allah sah. Tidak ada multi akad, barang yang dikredit tidak dijadikan jaminan, tidak ada denda, dan tidak ada asuransi syariah. Insya Allah sah. Kalau tidak syar'i berarti dijual lagi nggak bisa. Kenapa? Karena sertifikatnya ditahan. Dan istilah oper kredit itu nggak boleh dalam Islam. Nggak ada istilah oper kredit. Gitu ya. Kalau mau dijual ya dijual, walaupun cicilannya masih diangsur. Saya pernah itu punya mobil, saya masih kredit, tapi kredit di teman ya. Jaminannya pakai mobil lain. Terus mobil saya ditawar teman, saya jual, bisa itu. Dibayar lunas, saya tetap masih kredit. Itu namanya bukan oper kredit ya, yang benar gitu, dijual, uang diterima, cicilannya tetap jalan enggak apa-apa. Mau dilunasi juga boleh. Tapi kalau bisa kredit kenapa lunas? Kan gitu. Ekonomi. Itu ya Allah. Baik, Ustaz, pertanyaan misalnya kan kalau ada pertanyaan kembangan ya, dia pertanyaan yang tadi. Kalau kemudian tahu bahwa ini adalah KPR yang sifatnya riba di konvensional. Kemudian kita baru dapat informasi, oh ternyata ini riba. Solusinya apa? Ya harus dijual gitu ya. Tapi kan tadi ya ada jaminan dan sebagainya. Tapi saya pengen lepas dari riba ini. Nah kira-kira boleh nggak sih saya menjual atau kira-kira jualnya seperti apa Ustaz solusinya? Saya pengen terlepas dari rumah yang sifatnya riba tadi. Tapi solusinya seperti apa ya Ustaz? Apakah rumahnya dijual ataukah dijualnya ke siapa dan sebagainya Ustaz? Ya, kalau seperti itu harus melibatkan notaris ya. Saya pernah itu, ada teman minta tolong. Sebenarnya yang utang punya, tapi yang dijadikan agunan itu tanah miliknya.
Terus dia ngaji sama saya. Oh, ternyata itu enggak boleh ya, haram ya, ada riba ya. Terus saya pengen, karena dia mau ngaji kan syaratnya harus bebas riba. Hmm. Terus gimana dia minta tolong kepada saya? Pak Ustadz mau enggak saya dilepaskan dari riba ini dengan jalan menjual tanah saya, Hmm. tapi sertifikat saya ditahan sama bank. Gitu. Tapi bank mau lepas asal dibayar lunas. Dan nggak pakai bunga juga mau banknya itu. Dilepas asal dibayar tunai. Terus saya datang ke notaris. Kalau kasus gini bisa nggak? Bisa. Nah, notaris yang ngurus semua ke bank. Jadi saya bisa berakad di depan notaris, jual beli. Dengan teman saya itu jual beli secara tunai. Terus nanti urusan mengeluarkan sertifikat urusannya notaris, semua beres notaris, sehingga memang hanya sudah dinaikkan. Misalnya dia utangnya 60 juta, dia jual 100 juta ke saya. Saya bayar tunai 100 juta, kemudian yang 60 juta digunakan mengeluarkan sertifikat, kemudian dikasihkan saya. Yang 40 juta sebagai keuntungan yang punya tanah. Nah, itu pernah saya lakukan. Insya Allah boleh. Ya. Gitu ya. Allah. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya seperti itu ya, Kang Heri dari GGV ya. Terus kemudian ada pertanyaan dari siapa nih, Pak Ipon. Oh, Pak Ipon, ini hukum jual beli kredit, tapi barang yang dikreditkan atau dijaminkan gitu ya, nggak boleh kemudian barang yang sedang ditransaksikan. Kayak tadi ya disampaikan bahwa kalau kemudian jual belinya tanah gitu ya, terus kemudian si pemilik atau penjualnya itu mintanya kredit, yaitu sertifikatnya nggak boleh jadi jaminan. Nanti yang jaminan barang yang lainnya lagi. Gitu ya Pak Ipon ya namanya nih akunnya. Terus kemudian ada pertanyaan dari Pak Septiadi. Ustaz, kalau kita jual beli emas nih, emasnya diberikan langsung, akan tetapi pembayarannya lewat transfer Ustaz. Tidak langsung, jadi tidak cash langsung. Kemudian mungkin jaraknya 1 jam atau beberapa menit kemudian. Ini gimana hukumnya Ustaz? Boleh atau enggak kalau kita beli emas secara kontan, tapi bayarnya transfer? Iya, itu namanya kalau transfer itu dianggap membayar dengan piutang atau khawalah ya. Jadi membayar dengan piutang itu boleh. Oleh karena itu syaratnya apa? Jangan berpisah sebelum dibuktikan uangnya sudah masuk ke rekening. Jadi ditunggu, jangan pisah majelis. Ditunggu kalau uangnya sudah masuk rekening, ini sudah masuk, silakan emasnya dibawa. Nah, itu boleh. Caranya begitu ya. Itu ya, Allah. Oke, siap. Pertanyaan dari Ibu Bella, saya bertanya punya toko online di marketplace jualan boneka. Begitu barangnya sampai ke pembeli, baru uangnya masuk ke rekening saya. Itu hukumnya apa ya? Boleh ya Ustadz ya, karena bukan barang ribawi ya boneka ya. Jual beli seperti di marketplace dan sebagainya. Gitu ya Bu Bella ya. Kalau bonekanya itu banyak Oh. padanannya, diproduksi massal ya, banyak ya. Kalau bonekanya itu banyak, itu barang misliat berarti. Bukan barang kimia. Tapi kalau bonekanya distro ya, ya diproduksi hanya 1 atau 2, pesanan khusus, itu barang kimia. Kalau barangnya kimia, boleh COD ya, boleh COD, boleh juga transfer. Kalau barangnya misliat, kalau pembeli langsung transfer, tapi masuknya di rekening bersama marketplace, dengan catatan marketplace itu mewakili di dalam menerima pembelian, maka hukumnya sah, boleh. Posisi rekening bersama itu mewakili penerimaan dari penjual. Jadi jual beli diwakilkan itu boleh. Menerima pembayaran diwakilkan juga boleh. Rekening bersama dalam marketplace bisa dianggap mewakili penerimaan dari penjual oleh marketplace. Jadi setelah
ditransfer tapi masuk rekening bersama, kemudian boneka sampai ada konfirmasi, maka baru ditransfer ke penjual, insya Allah boleh. Gitu ya. Allah. Siap, Ustaz. Jazakallah khair. Ustaz, pertanyaan perkembangannya itu tentu beda ya boneka dengan apa namanya patung ya Ustaz ya. Nah, yang membolehkan boneka dengan patung atau yang mengharamkan keduanya terpisah itu kira-kira gimana Ustaz? Soalnya kan ada punten kalau mainan anak-anak itu kan kayak robot-robotan atau kemudian sejenis mainan mungkin hewan itu kan bentuknya kayak patung juga Ustaz. Itu apakah diperbolehkan atau enggak Ustaz? Ya, kemarin sudah kita bahas ya. Hmm. Karena ada kaidah kullu ma khurrima 'alal ibadi fabai'uhu haramun. Hmm. Setiap apa-apa yang diharamkan untuk hamba manusia, maka memperjualbelikannya hukumnya haram. Hmm. Haram untuk hamba itu ada 4 macam ya. Haram dibuat, haram dimakan, haram diminum, dan haram dimanfaatkan. Contoh haram yang dibuat itu membuat patung. Patung bernyawa baik manusia maupun binatang. Haram dibuat maka memperjualbelikannya haram. Kecuali untuk mainan anak-anak. Jadi kalau memang membuat patung itu ditujukan untuk mainan anak-anak, berarti membuat patung boleh, membuat boneka boleh, menjual boneka juga boleh. Kalau yang membeli boneka itu bapak-bapak, yaitu tidak urusannya yang jual. Ya, jual belinya tetap boleh. Karena itu memang niatnya ditujukan untuk anak-anak. Tapi malah untuk mainan bapak-bapak, ya terserah lah. Itu ya. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair. Nah ini ada pertanyaan lanjutan tentang riba ya tadi ya. Ustaz, riba secara hukum syar'i itu kan jelas-jelas haram ya Ustaz ya, baik itu besar maupun kecil. Tapi kalau karena kebutuhan yang mendesak, yang kemudian terpaksa melakukan transaksi riba, ini bagaimana Ustaz? Ini pertanyaan dari teman-teman ada satu orang di GHC, Aldi ya. Riba karena merasa terdesak nih, wah mungkin kalau saya nggak pinjam sekarang, ini nggak bisa makan misalkan gitu ya, atau nggak bisa bayar rumah sakit, gimana Ustaz kira-kira kalau mendesak seperti apa? Iya. Jadi ada kaidah fikih ya. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat itu menghalalkan atau membolehkan sesuatu yang terlarang. Jadi sesuatu yang haram bisa jadi halal kalau kondisinya darurat. Nah, yang paling penting harus kita tahu definisi darurat sekarang. Darurat itu apa? Ad-daruratu ittirarul mulji'u alladzi yukhsha minhu al-halak. Itu definisi darurat ya. Jadi darurat itu kondisi yang sangat mendesak yang kalau tidak diamalkan itu dikhawatirkan menimbulkan kebinasaan, malapetaka. Jadi kalau kita tidak utang kok bisa mati misalnya, maka utang itu boleh. Dan riba boleh tetap. Karena kalau nggak utang nggak bisa makan. Kalau nggak utang nggak bisa ngobati misalnya. Anaknya sakit keras, harus utang. Utang sana, utang sini, yang nggak pakai bunga nggak ada. Adanya hanya yang pakai bunga. Itu boleh tetap. Termasuk pakai BPJS. Kalau nggak bisa ngobati harus pakai BPJS jadi boleh. Walaupun hukum asalnya haram. Tapi kalau hanya sekedar untuk kredit motor, kredit mobil yang kalau nggak utang juga nggak mati, itu bukan darurat. Gitu ya, Allah. Baik, ini berarti standar daruratnya sampai kemudian mempengaruhi nyawa Ustaz ya. Nggak bisa makan atau kemudian kalau nggak dibayar, nggak bisa diproses dan sampai kemudian kematian gitu ya. Baik, jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya ini boleh Pak Jori udah resen terlebih dahulu, silahkan pengen bertanya silahkan Pak Jori. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terkait dengan proses jual beli terkait dengan akad juga sebelumnya. Dalam akad tadi ada yang bertanya kan tadi kalau lisan secara berbeda gitu kan tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana ketika akad yang sebelumnya sudah terjadi secara tertulis, kemudian kita membuka tanda tangan di atasnya, namun ternyata akad tersebut tidak memenuhi hukum syara. Nah, apakah kemudian akad pertama yang tertulis itu bisa dikatakan kalau kita memahami hukum syara kemarin sudah disampaikan oleh Pak Ustadz itu batil. Nah, apakah dengan kita tidak memenuhi akad yang tertulis sebelumnya yang tidak baik itu, yang batal itu, bisa dikatakan bahwa kita ingkar terhadap akad sebelumnya. Nah, apakah hukumnya seperti apa, Pak Ustadz? Karena sebelumnya kita dianggap sudah menandatangani sebuah akad, namun dalam perjalanan waktunya kita menyadari bahwa akad tersebut tidak memenuhi hukum syara. Itu seperti apa, Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau mau berakad muamalah harus hati-hati. Usahakan dua belah pihak paham hukum syariat. Kalau yang satu paham, yang satu enggak, nanti bisa repot ya. Nah, pertanyaan tadi, kalau dulu sudah diakati, sudah tertulis, sudah tanda tangan, baru belakangan tahu bahwa itu ternyata batil akadnya atau batal. Bagaimana? Jawabnya harus dibatalkan. Namanya fasah, bukan ikolah ya. Jadi beda antara ikolah dengan fasah. Ini sudah kita bahas dalam materi akad. Jadi ikolah itu pembatalan karena tidak ada pelanggaran hukum syariat. Itu boleh asalkan setujui dua belah pihak. Tapi kalau fasah itu pembatalan karena ada pelanggaran hukum syariat. Itu mau setuju mau nggak setuju ya harus batal. Yang nyuruh membatalkan Allah bukan manusia. Jadi kalau ada akad kok menyimpang hukum syara harus dibatalkan. Kalau mau berarti tidak taat pada Allah. Kalau yang satu mau, yang satu enggak, ya itu berarti yang satu enggak paham. Makanya sebelum akad harus paham definisi akad. Kemarin kan sudah dibahas. Akad itu apa? Al-aqdu huwa irtibatu ijabin biqabulin ala wajhi masru'in yazaru asaruhu fi mahallihi. Akad itu apa? Irtibatu ijabin biqabulin, ikatan ijab dan qabul ala wajhi masru'in yang sesuai dengan hukum syariat. Yazaru asaruhu fi mahallihi, yang akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad. Jadi kalau ada akad yang menyalahi hukum syariat, ya itu bukan akad namanya. Karena definisi akad itu harus sesuai hukum syariat. Semua kesepakatan itu batal kalau tidak sesuai hukum syariat. Saya dulu pernah seminar bahas tentang negara ini ya. Dia ngeyel. Saya kan bilang negara ini harus diatur dengan hukum syariat. Tidak boleh diatur selain hukum syariat. Itu ada pembicara yang ngeyel. Tapi ini kan sudah kesepakatan pendiri negara. Ini sudah akad dari pendiri negara. Orang Islam harus memenuhi akad-akad itu. Saya tanya, definisi akad itu apa? Ternyata nggak bisa jawab. Terus saya sampaikan definisi akad itu harus sesuai hukum syariat. Maka ketika mendirikan negara ini, walaupun sudah disepakati, tapi kalau ada pelanggaran hukum syariat, ya harus dibatalkan, bikin akad yang baru, gitu loh. Batal demi hukum. Kalau nggak mau ngeyel terus, menganggap mengingkar akad, berarti tidak paham akad. Makanya sebelum akad harus ikut kajian Iskariman dulu.
Allah, Allah. Baik, Ustaz, jazakallah khair, Masya Allah, tabarakallah. Saat ini mungkin pertanyaan terakhir, tapi pertanyaan ini ada 2 poin ya, Ustaz nih. Mungkin bisa dibantu jawab juga, Ustaz. Pertama adalah bagaimana hukum tukar tambah emas, dan yang kedua nabung emas, Ustaz. Biasanya kan banyak nih yang kemudian nabung emas, akhirnya eh, cicil dulu, baru kemudian nanti kalau udah ada emasnya udah lunas baru kemudian kita ambil. Nah, itu hukum nabung emas dan juga tukar tambah emas. Iya, yang pertama tukar tambah emas. Misalnya emas, saya kalau ke toko emas selalu lihat ada counter tukar tambah emas. Itu caranya gimana? Kalau punya perhiasan emas lama 5 gram misalnya, ditukar perhiasan emas baru 5 gram, itu harus tambah misalnya 100.000 atau 200.000. Nah, yang 100.000, 200.000 namanya riba fadl. Gitu loh. Jangan khawatir, neraka tempatnya. Haram. Haram. Jadi kalau nukar perhiasan emas lama 5 gram, dapatnya harus emas hiasan baru 5 gram juga. Enggak boleh ada tambahan. Kalau ada tambahan namanya riba fadl. Tapi ini khusus barang ribawi ya. Iya. Nanti jangan handphone lama tukar handphone baru tukar tambah haram. Itu pelajaran dari mana itu? Kalau tukar selain barang ribawi itu boleh ya. Siap, Ustaz. Terus yang Terkait kedua, apa tadi? nabung emas, Ustaz, yang akhirnya ini banyak viralnya. Nabung dulu emasnya, punya emas tapi dengan cara nabung gitu. Banyak programnya seperti itu. Iya, itu namanya kredit emas. Kredit emas itu haram, terkena riba fadl. Jangan khawatir, masuk neraka. Gitu ya. Allah Allah. Gitu Baik, ya. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz, atas penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan dan juga materi yang luar biasa disampaikan kepada kita semua ya tentang hukum jual beli kredit. Tadi juga ada tentang barang ribawi, kemudian akad-akad dalam jual beli secara kredit dan sebagainya. Kemudian juga disampaikan solusi dan sebagainya ya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, senantiasa agar kita semua bisa taat semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita doakan juga guru kita mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, keberkahan selalu, dan menjadikan pahala jariah untuk beliau yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Ustaz, sebelum ditutup Amin. mungkin ya closing statementnya, Ustaz. Sebelum ditutup boleh closing statementnya, Ustaz, dalam kesempatan ini. Alhamdulillah untuk materi jual beli kredit, semoga sudah paham ya. Hati-hati karena bisnisnya di bidang kredit. Insya Allah minggu depan kita membahas jual beli pesanan. Nah, nanti secara khusus kita harus paham apa hukumnya inden atau memesan rumah ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Insya Allah bersambung minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz atas ilmu dan penjelasan pada kesempatan kali ini, dan jazakallah khair pada Ustadz Gun yang sudah memberikan fasilitas bagi kita semua ya, yang bisa belajar di Iskariman untuk memperkuat akidah kita, iman kita, terutama muamalah ini. Dan terima kasih banyak bagi rekan-rekan yang sudah hadir di Zoom pada kesempatan pagi kali ini. Kita tutup kajian kita pada kesempatan pagi kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Terima kasih teman-teman. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya.